Halo, selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran online atau pembelajaran daring SMK Kristen 5 Klaten untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada saat ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-8, masih tetap pada kompetensi dasar yang sama untuk aplikasi yang berbeda. Jadi kompetensi dasar kita masih kompetensi dasar 3.3, yaitu mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, persuasif, dan naratif. Kemudian untuk kegiatan prakteknya kita menggunakan kompetensi dasar 4.3, yaitu menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Baik, pada saat ini kita akan berbeda seperti sebelumnya. Kita kemarin sudah berlatih bagaimana cara memformat paragraf. Kemudian praktek yang kedua kita mencoba membuat sebuah artikel koran. Dan yang ketiga pada saat ini kita akan mencoba membuat sebuah kurikulum vitae. Kenapa kok Pak Cahyo memilih kurikulum vitae? Karena format dari kurikulum vitae yang seperti pada tampilan sebelah kiri anak-anakku itu ya agak rumit. Diharapkan dengan kita belajar yang rumit, nanti untuk kasus-kasus sederhana anak-anakku sudah bisa membuatnya karena sangat mirip. Ya, oke, kalian perhatikan pada layar. Nanti kita membuat seperti itu. Jadi bagian atas itu ada header, ada fotonya, ada nama, kemudian ada jurusannya, kemudian ada uraian singkat tentang diri Anda, dan setelah itu kita membuat sebuah data diri. Baik itu ada riwayat pendidikan, kontak, kemampuan bahasa, dan keterampilan. Nah, siap anak-anakku, kita langsung saja. Baik, langkah pertama kita akan mencoba membuat sebuah tulisan seperti pada layar. Di bagian atas itu tertulis kurikulum vitae. Jadi di situ kita akan memanfaatkan yang namanya header, fasilitas header pada Microsoft Word untuk menuliskan tulisan kurikulum vitae itu. Nah, header itu adalah label yang diberikan pada setiap halaman pada Microsoft Office Word. Jadi meskipun halaman, misalkan kalian mengetik itu lebih dari satu halaman, maka pada bagian header itu akan ditampilkan terus. Nah, di sini kasusnya adalah kurikulum vitae, seperti pada bagian yang atas sebelah kiri anak-anakku. Oke, bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja pada Microsoft Office Word. Baik, terlebih dahulu kita membuka aplikasi Microsoft Office Word sehingga tampilannya seperti pada layar anak-anakku. Langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan pengetikan, perlu diingat bahwasanya kita harus melakukan setting halaman terlebih dahulu atau setting kertas. Jadi ada setting halaman dan setting kertasnya. Untuk melakukan itu, kita masuk pada menu Page Layout. Kemudian kita masuk pada Page Setup. Drop down menu Page Setup, kita klik. Setelah itu kita masuk pada tab Paper. Kita pilih tab Paper. Kita pilih paper size-nya adalah A4. Jadi kertas yang biasanya digunakan untuk membuat sebuah kurikulum vitae itu adalah kertas kuarto atau dengan nama lain adalah kertas A4, di mana ukurannya lebarnya adalah 21 cm dan tingginya 29,7 cm. Setelah kita melakukan pemilihan kertas, ukuran kertas, kita masuk pada margin, batas tepi kertas dengan tulisan. Pada bagian atas supaya tidak terlalu memakan tempat, sebagai header footer, maka di sini Pak Cahyo akan kurangi. Sebenarnya ukurannya ini normatif. Saya buat ini 1,5, kemudian left-nya saya buat 2 cm, bottom-nya kita buat 2 cm, kemudian right-nya kita buat 2 cm. Untuk margin, batas tepi kertas. Kemudian orientation-nya kita pilih yang portrait, karena tampilannya nanti berdiri, tidak tidur atau landscape. Jadi kita pilih yang portrait. Jika sudah, kita masuk, langsung kita pilih OK, klik OK. Nah, oke, marginnya sudah terbuat pada bagian batas abu-abu ini dengan yang putih. Bagian yang putih itu bisa kita tulisi, ini ya. Sedangkan yang abu-abu ini dinamakan dengan margin. Oke, tahap pertama kita akan membuat header. Cara membuat header bagaimana? Supaya kita lebih cepat, maka tempatkan mouse-nya di bagian yang abu-abu di sini. Nah, bagian yang abu-abu ini. Caranya kita double klik pada bagian atas kertas itu. Double klik itu maksudnya klik kiri 2 kali dengan cepat. Saya double klik, klik. Nah, baru kita masukkan pada bagian header. Akan muncul header seperti ini.
Kemudian kita masuk pada menu header and footer. Ya, karena kita ingin menginputkan headernya, kita pilih bagian header. Ini sebenarnya langsung diketik bisa. Ya, tetapi tampilannya supaya indah, lebih menarik, maka kita pilih yang bagian header. Kita cari template-nya yang mendekati sama atau mirip atau mungkin lebih bagus. Oke, langsung saja saya pilih yang ini ya. Saya pilih ini, kalian nanti boleh memilih yang lainnya. Silahkan pilih yang seperti apa, yang menarik, yang jenis ini juga boleh. Yang jenis yang mana yang bagus menurut kalian. Saya coba pilih yang ini. Saya double klik, klik, tampilannya perhatikan. Yang pertama adalah pick the date. Pick the date itu adalah setting untuk halaman, tanggal. Caranya kita klik tulisan pick the date. Ya, nanti ada drop down menu, kita pilih, kita klik drop down menunya, kita pilih tanggalnya, misalkan 23 September 2020, saya pilih. Kemudian nama dokumennya apa? Nah, di sini saya ketik, saya buat kurikulum vitae. Nah, sudah selesai untuk header. Jika sudah selesai, kita kembali ke bagian badannya. Ya, ini tadi kita double klik pada bagian header, untuk kembali lagi ke bagian badannya, kita double klik juga. Kita double klik bagian badan di sebelah sini, klik, sehingga kita kembali. Loh Pak, kok ini burem? Iya, burem, enggak apa-apa. Tapi nanti pada saat dicetak akan tetap tampil. Bahkan kalau teks kalian melebihi dari satu halaman, nanti di halaman kedua otomatis ini muncul juga. Itu kelebihan dari header. Untuk selanjutnya kita akan membuat tentang itu, seperti pada layar kita akan membuat nama. Kalian perhatikan ada nama, kemudian jurusannya, dan riwayat singkat kalian dalam bentuk sebuah paragraf. Seperti disebutkan adalah, saya adalah siswa dari sekolah mana, itu ya. Misalkan SMK Kristen 5 Klaten, dan seterusnya. Dan juga kita akan menambahkan foto. Jadi kita akan ngetik, untuk nama kita buat besar ukurannya, tebal. Kemudian untuk teknik kendaraan ringan agak besar dibandingkan dengan teks yang di bawahnya. Sedangkan teks yang di bawahnya itu lebih kecil. Warnanya kita setting, kemudian kita juga masukkan foto kita. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, langsung saya buat namanya. Caranya kita setting dulu jenis hurufnya atau fontnya dan ukurannya. Kita bisa melalui font di sini, font setup, atau memilih di sini secara langsung. Tadi kita pilih biar jenis fontnya adalah biarkan Calibri, cuma di sini ukurannya saya buat besar, yaitu 30. Kalau di sini tidak ada 30, maka kalian bisa langsung menuliskan 30 pada papan ketik Anda. Nah, 30, kemudian di enter. Setelah itu tebal. Kemudian tadi warnanya biru. Ini saya pilih. Pada font colornya saya pilih biru. Nah, jika sudah langsung saya ketik nama saya, misalkan ya, saya menggunakan nama saya, Cahyo Nugroho. Saya enter. Jika sudah di enter, kita masuk ke format font selanjutnya, yaitu jurusan kita. Jurusan kita, ukuran fontnya saya kecilkan menjadi 14, jadi tidak 30. 14 dan tetap tebal, boldnya aktif berarti. Kemudian saya ketik, misalkan jurusan saya teknik otomotif kendaraan ringan. Setelah itu kita masuk pada deskripsi diri Anda. Saya enter. Di sini langsung kita setting lagi. Jadi fontnya tidak 14, tidak sebesar teknik otomotif atau tulisan Cahyo Nugroho, kita kecilkan lagi, yaitu 11. Nah, kemudian boldnya saya hilangkan. Caranya diklik sekali pada bold, bagian bold. Nah, sudah? Jika sudah, warnanya saya ubah. Ini kebetulan warnanya kebiruan. Nah, untuk tulisannya saya ubah menjadi warna hitam. Pada bagian font color, saya pilih warna hitam atau automatic. Kalian bisa milih ini juga, black. Nah, kemudian langsung saya ketik. Baik, sebelum kita ketik, kita setting paragrafnya. Fontnya sudah, tinggal paragrafnya.
Paragrafnya kalau kalian perhatikan tadi, paragrafnya baik alignment dan spesialnya kita harus tentukan dulu. Caranya pada menu home kita masuk ya pada bagian paragraf setup. Kita pilih drop down menunya, kita klik, kemudian kita setting pada bagian alignment-nya. Alignment-nya adalah perataan. Perataan kemarin ada 4, ada left, centered, right, dan justified. Kalau left itu rata kiri, tapi sebelah kanannya tidak rata. Kalau centered itu biasanya digunakan untuk judul, tulisannya berada di tengah-tengah halaman. Untuk right itu nanti yang rata sebelah kanan, sebelah kiri tidak rata. Kalau justified, sebelah kiri rata dan sebelah kanan juga rata. Jadi untuk alignment ini kita pilih justified. Kemudian indentation. Indentation kemarin perlu diingat kembali bahwasanya yang dimaksudkan indentation itu adalah jarak tulisan dengan margin. Berbeda dengan margin. Kalau margin itu jarak dari tepi kertas dengan tulisan, tetapi kalau indentation adalah jarak tulisan dengan margin. Nah, di sini saya buat 0 saja. Ya, biar dia mepet sebelah kiri. Kalau nanti terlalu kanan, nanti makan tempat. Oke, untuk indentation sudah, kemudian kita masuk pada bagian spesial. Spesial itu memiliki 3 bagian. Yang pertama none, first line, dan hanging. Kalau none itu seperti tampilan pada preview di bawah ini. Itu bentuk none. Kalau bentuk first line seperti kemarin, maka baris pertamanya menjorok ke kanan. Sedangkan untuk hanging, nanti baris kedua dan selanjutnya yang menjorok, baris pertamanya tetap. Nah, karena nanti seperti contohnya tadi itu tidak ada yang menjorok, maka kita pilihnya yang none. Ya. Kemudian spacing. Spacing itu jarak antar paragraf. Karena tadi jarak antar paragraf, karena paragrafnya cuma 1, kalian perhatikan berupa deskripsi data diri, maka spacingnya saya buat 0 saja. Before-nya 0, after-nya juga saya buat 0. Kemudian line spacing-nya saya setting, kalian perhatikan, di sini line spacing kalian bisa milih single, 1,5 atau double. Nah, di sini kalau saya menggunakan spacing 1,5 itu terlalu lebar. Sehingga saya pilih multiple saja, pengalinya cuma dikalikan 1,15 tadi. Saya buat 1,15. Jadi jaraknya itu. Jadi di bawahnya yang 1,5, tapi di atasnya single. Ya. 1,15. Jika sudah, saya oke. Oke, langsung kita ketik saja. Saya adalah siswa dari sekolah menengah kejuruan Kristen 5 Klaten yang dididik dan telah memiliki kompetensi di bidang teknik kendaraan ringan otomotif. Selain melalui jalur pendidikan formal, saya juga telah melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL selama 5 bulan di bengkel. Nah, bengkelnya apa? Nanti terserah anak-anakku ya, namanya ngawur saja, enggak apa-apa. Karena ini untuk latihan. Di sini saya tuliskan di bengkel mobil Wardi Motor yang beralamat. Nah, ini saya buat fiktif juga, misalkan di Jalan Opak Metuk Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten. Kemudian bidang yang saya ampu saat melaksanakan
kegiatan PKL adalah perbaikan segala kerusakan mobil, baik mobil diesel maupun mobil bensin. Oke, itu uraian singkatnya. Baik, langkah selanjutnya kita akan mencoba bagaimana cara memasukkan foto. Seperti kalian lihat pada tampilan di belakang Pak Cahyo, di situ setelah kita menuliskan nama, jurusan, dan profil singkat kita, maka kita akan mencoba memasukkan foto seperti pada gambar. Baik, sekarang kita akan mencoba memasukkan foto. Kembali lagi untuk memasukkan, maka kita masuk pada menu Insert. Jadi di sebelah kanan Home lokasinya, kita pilih menu Insert, kita klik, kemudian apa saja yang ingin kita masukkan, karena kita ingin memasukkan gambar, maka kita pilih Picture. Oke, saya pilih Picture. Kemudian saya milih foto, misalkan saya menggunakan foto saya sendiri, foto apa adanya. Sebenarnya memang harusnya foto resmi ya. Jadi nanti kalian juga boleh pakai foto apa adanya saja. Yang ambil dari kamera HP, boleh. Yang ada, pokoknya ada wajah kalian. Ini saya pilih fotonya, kemudian saya klik Insert untuk memasukkannya. Oke, fotonya jadi. Nah, sekarang saya edit fotonya. Saya edit supaya tidak terlalu lebar, itu kelihatan kursinya itu. Oke, saya edit. Untuk ngeditnya, pastikan gambar kalian adalah aktif. Tanda aktifnya itu ditandai dengan ada seperti apa ya, cenilan kecil-kecil itu di sebelah kanan kiri. Kalau misalkan saya letakkan kursornya di sebelah sini, maka ini nggak aktif. Kalau posisi aktif, ya pastikan posisi gambarnya aktif. Caranya untuk mengaktifkannya, pada bagian gambar kalian double klik, diklik-klik 2 kali. Setelah itu akan masuk pada menu format otomatis. Kemudian kita akan potong gambarnya dengan menggunakan fasilitas crop. Kalian perhatikan di situ ada fasilitas crop. Saya klik. Nanti gambarnya menjadi seperti itu. Pada bagian pojok-pojoknya itu berubah seperti kehitaman itu. Nah, tinggal saya geser. Misalkan ini saya klik, tahan, geser, dipotong sampai seberapa, misalkan segini. Bagian kanan. Kemudian bagian kiri juga saya potong. Letakkan di sini, klik, tahan, mouse-nya geser. Segitu. Kemudian bagian bawah juga saya tempatkan kursornya sampai seperti itu. Kalian perhatikan. Saya klik, tahan, geser ke atas. Ya, sudah. Bagian atas sudah. Nah, sekarang jika sudah, maka kita cropping. Ya, kita tetapkan croppingnya. Kita klik sekali lagi pada bagian crop. Klik. Sudah kepotong. Sekarang kita buat ukurannya. Ukurannya ini terlalu besar. Kita kecilkan. Kira-kira ya ukuran 3x4 seperti itu. Saya klik. Cara mengecilkannya, kita menggunakan bagian sudut ya, bagian sebelah sudut. Jangan yang sebelah kanan kiri atau atas bawah. Kalau misalkan ini saya drag, saya klik, tahan, geser, saya ke kiri, wah Pak Cahyo jadi kurus. Ya. Kalau yang sebelah atas misalkan Pak Cahyo yang geser, saya misalkan ini ya, saya klik, tahan, geser ke bawah, Pak Cahyo jadi gemuk. Nah, bagaimana supaya simetris? Supaya simetris kita menggunakan yang sudut, bagian sudut ini gambar. Kita tempatkan mouse-nya seperti itu. Kemudian kita klik, tahan, jangan dilepas, kita geser. Kira-kira seberapa besarnya? Kalian tentukan. Nah, sudah selesai. Jika sudah selesai, sekarang kita tempatkan foto ini. Kebetulan kalau kalian perhatikan, foto ini segaris dengan teks. Jadi ini dianggap teks. Nah, supaya tidak segaris dan tidak mengganggu pemandangan, maka untuk foto ini kita tempatkan di depannya teks atau di belakangnya teks, bebas. Kalau kemarin kita menggunakan artikel koran, kita pilih menggunakan yang wrap teks yang tight jenisnya. Sekarang kita akan membuat yang berbeda. Caranya kita double klik pada foto, klik-klik. Kemudian pada text wrapping, kalian perhatikan,
kita pilih. Kemarin kalau kita untuk artikel koran kita menggunakan yang title ini ya. Nah, sekarang kita tempatkan fotonya di atasnya teks. Kita pilih in front of text atau behind text. Kalau behind text nanti di belakangnya tulisan. Nah, tapi Pak Cahyo di sini dalam hal ini kita memilih yang in front of text. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, tinggal kita geser. Caranya diklik, gambarnya digeser seberapa. Nah, segitu. Kemudian kita atur tulisannya supaya nggak ketutupan. Ini saya turunkan tulisannya. Cara menurunkannya, saya letakkan mouse di sebelah kiri huruf C. Klik di situ. Ya. Jika sudah, kita tekan tombol enter untuk menurunkan. 1. Oh, kok ikut? Nah, ini kalau ikut, digeser ke atas lagi gambarnya. Klik tahan, jangan dilepas, geser ke atas. Nah, sudah cukup. Jadi sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat bagian identitas, riwayat ya. Di situ ada riwayat pendidikan, kemudian alamat, kemudian keterampilan dan kemampuan bahasa. Kalau kalian perhatikan bentuknya kok tidak seperti paragraf biasanya. Sebenarnya sama, itu seperti paragraf biasanya, cuma disusun di dalam sebuah tabel. Jadi, itu sebenarnya adalah sebuah tabel yang garisnya dihilangkan. Lalu bentuk tabelnya seperti apa? Bentuk tabelnya seperti ini, kalian perhatikan. Nah, itu bentuk tabelnya. Di mana nanti masing-masing bagian itu diinputkan pada masing-masing sel. Tulisan, ya, kemudian gambar dimasukkan pada masing-masing sel. Nah, kalau sudah ketahuan tabel, berarti kita sekarang harus mencari tahu berapakah jumlah kolom dan jumlah barisnya. Karena apa? Nanti pada Microsoft Word kita akan memasukkan tabel dan kita tentukan jumlah kolom dan jumlah barisnya. Sekarang kita hitung. Yang pertama adalah berapakah jumlah kolomnya. Kolom pertama kalian perhatikan, itu kolom pertama. Lupa, ini kok nggak lurus? Iya, karena nanti garisnya ini kita geser ke kiri. Dibanding ini berbeda. Jadi nanti kita praktekkan. Yang jelas sekarang kita sudah mengetahui kolom pertama. Kolom kedua yang mana? Kolom kedua yang, nah ini kolom kedua. Selanjutnya kolom ketiga pada kolom yang sempit ini. Kemudian kolom keempat yang mana? Kolom 4 yang ini. Nah, kok ini kolom keempat ini kok aneh? Karena apa? Sebenarnya ini terdiri dari berapa baris yang dijadikan satu. Nah, nanti seperti apa? Nanti kita praktekkan. Kemudian kolom yang selanjutnya, kolom kelima adalah pada bagian kolom ini. Sehingga jumlah kolomnya adalah 5. Oke, sudah ketahuan kolomnya sekarang ada 5. Sekarang kita ingin mencari tahu berapa jumlah barisnya. Oke, untuk barisnya, baris pertama posisinya pada bagian atas itu. Kemudian baris kedua, kemudian baris ketiga, baris keempat, ya. Nah, ini tadi terdiri dari 3 baris sebenarnya. 1, 2, 3 yang dijadikan satu. Nah, nanti kita gabung, istilahnya kita merge, kita gabung. Kemudian baris selanjutnya, baris kelima yang mana? Ini baris kelima. Kemudian ini baris yang ke-6, selanjutnya baris ke-7, selanjutnya baris ke-8, ya, yang pada bagian bahasa Inggris itu ke kanan, itu baris ke-8, kemudian kita ketahui baris ke-9, sehingga jumlah barisnya diketahui ada 9. Jumlah kolomnya ada 5, jumlah barisnya ada 9. Gitu. Nah, sekarang akan kita coba memasukkannya di dalam Microsoft Office Word. Caranya bagaimana cara memasukkannya? Nah, perhatikan, saya besarkan dulu. Oke, letakkan kursor berada di sebelah kanan titik itu ya. Ini yang kedip-kedip. Nah, jika sudah, kita tekan tombol enter untuk menurunkan kursor. Setelah itu kita masukkan tabelnya. Ya, cara masukkan tabel, kita masuk di menu insert, klik menu insert, kemudian kita pilih tabel, grup tabel. Kita pilih drop down menunya, diklik, kemudian kita drag berapa jumlah kolomnya dan berapa jumlah barisnya. Tadi jumlah kolomnya adalah 5,
Saya klik tahan, jangan dilepas. 5. Maaf. Kemudian turunnya 9. Tetapi kebetulan di sini disediakan mentok barisnya adalah 8. Nanti baris yang ke-9 gimana caranya? Ya, nanti saya ajari. Oke, kita masukkan dulu. Kita lepas kursornya, kliknya itu kita lepas. Nah, dah. Jadi kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih 8. Sekarang kita tambahkan satu baris lagi di bawahnya. Cara menambahkannya, letakkan kursor di baris terakhir dan kolom terakhir. Berarti di sel ini ya. Diklik di situ. Klik. Jika sudah, tekan tombol tab pada keyboard. Tombol tab TAB ya di atasnya caps lock. Tombol caps lock. Jadi saya letakkan kursornya di sini. Baru saya klik tombol, saya pencet tombol tab pada keyboard. Nah, lihat tambahkan. Nah, lihat. Yang pertama, kalian perhatikan untuk yang digabung selnya itu adalah sel terakhir terdiri dari 3 baris. 3 baris di blok dijadikan 1, 3 baris. Jadi baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Kalian lihat ya. Baris kedua, 3, 4 untuk kolom yang terakhir. Berarti yang ini. Baris ketiga, kedua, 3, 4. Ini dijadikan 1. Dijadikan menjadi sebuah satu sel. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sel, 6 kotak. Dijadikan 1. Kita blok. Caranya diklik tahan, geser. Nah, kalau sudah keblok semua, lepas. Ya, lepas tekanan pada mouse-nya, lepas. Jika sudah, kita masuk pada menu layout. Pilih layout. Di sini ada group merge. Group merge ada 3 bagian. Yang kita pilih adalah bagian merge cell. Kalian perhatikan kalau saya klik merge cell, klik, lihat. Nah, jadi satu sel ini. Selanjutnya kita menggabung pada bagian yang bawah itu, keterampilan. Di bawah itu ada 1, 2, 3. Ada 3 baris. 3 baris dijadikan 1. Oke, 3 baris dijadikan 1. Kalian perhatikan. Nah, ini. Jadi 3 baris ini kita jadikan 1. Caranya diblok, tahan, jangan dilepas. Kemudian kalau sudah keblok baru dilepas mouse-nya. Lepas. Kemudian kita masuk pada menu layout. Di sini ada merge ya. Group merge, kita pilih merge cell, dijadikan 1. Lihat. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan mencoba masukkan gambar. Gambar yang pertama letaknya di baris pertama, kolom pertama, itu gambar riwayat pendidikan. Caranya letakkan kursornya di sel itu, diklik, kemudian masuk menu insert, pilih picture, kita pilih sekarang, yaitu riwayat pendidikan. Kita pilih riwayat pendidikan, klik menu, klik tombol insert. Perhatikan, nah itu, ya. Kemudian kita geser ini, biar ngepres di sini. Caranya letakkan mouse pada sel itu sampai berwarna hitam seperti ini. Mouse-nya jadi berwarna hitam. Biasanya kan seperti ini. Nah, tetapi kalau mau kita ngeblok sel, caranya letakkan dalam sel sampai mouse-nya berwarna hitam. Tinggal diklik. Nah, kalau sudah diklik, tinggal kita atur. Lebarnya seberapa? Caranya tempatkan pada garis. Itu ya. Diklik, jangan dilepas kursornya, mouse-nya, kemudian digeser. Sampai pas saja. Jika sudah, lepas. Lihat. Nah, gampang ya. Kemudian gambar yang kedua, yaitu kontak, sama caranya. Kita masukkan gambarnya terlebih dahulu, diklik di situ. Pilih menu insert. Pilih picture gambarnya. Kemudian dicari gambarnya. Oh, kontak ini. Saya klik. Gambarnya insert. Jika sudah, sama seperti tadi. Ini saya geser. Caranya letakkan mouse-nya sampai berwarna hitam seperti itu. Di dalam sel ini ya.
Nah, kalau sudah diklik, nah kalau diklik dia otomatis ngeblok sel itu. Kemudian baru kita geser, letakkan mouse-nya pas garis sebelah kanan sel itu. Diklik tahan, jangan dilepas, geser ke kiri. Nah, dah. Kemudian gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya itu nomor 3 dari bawah. Baris 3 nomor dari bawah. 1, 2, 3. Di sini. Caranya letakkan di sini. Kemudian masuk menu insert. Masuk menu picture untuk masukkan gambar. Yaitu kemampuan bahasa yang ini. Saya klik gambarnya. Klik menu insert. Nah, sudah. Sekarang langkah yang sama juga. Di blok selnya. Letakkan mouse-nya di sel itu sampai berwarna hitam. Nah, itu lihat. Diklik sehingga dia ngeblok. Kalau sudah ngeblok, sekarang kita geser bordernya atau garisnya ini. Letakkan mouse-nya di garis sampai bentuknya seperti itu. Seperti ini ya. Klik, jangan dilepas. Geser ke kiri. Luruskan dengan yang di atas itu. Yang gambar toga riwayat pendidikan. Lepas. Sudah geser. Kemudian selanjutnya gambar keterampilan. Gambar keterampilan letaknya di sini. Nah, letakkan kursornya di situ sama seperti tadi. Klik menu insert. Kemudian pilih picture. Kita memasukkan gambar. Sekarang keterampilan. Diklik keterampilan. Klik menu insert. Nah, sama dengan yang tadi, letakkan mouse-nya di sel itu sampai bentuknya warnanya hitam seperti itu. Tanda panah hitam. Diklik, kalau sudah digeser. Letakkan mouse-nya di garis sebelah kanan. Kalau sudah, diklik tahan, jangan dilepas, geser. Lepas. Nah, sekarang tinggal kita masukkan teksnya. Sekarang teks yang judul-judul ini ya, yang besar-besar. Ini saya format fontnya. Yang pertama besarnya fontnya 14 supaya agak lebih besar. Kemudian saya buat tebal. Saya ganti warnanya biru ini. Color fontnya di sini. Atau font color, maaf. Saya klik drop down menu, saya pilih warnanya biru tua. Kemudian saya ketik riwayat pendidikan. Kemudian yang di sini juga sama, ya, tebal, fontnya, font size-nya adalah 14, font color-nya biru tua. Saya ketik kontak. Kemudian yang ini sama, ya, fontnya 14, kita buat bold, warnanya biru tua. Saya ketik keterampilan. Kemudian sekarang kemampuan bahasa saya letakkan di sini, di sel ini. Sama caranya, saya buat fontnya 14, tebal, dan warna fontnya biru tua. Kemudian saya ketik kemampuan bahasa. Bahwasanya di situ di kolom ke 1, 2, 3 itu lebih sempit. Nah, kita buat sempit ya. Kita geser ini. Ya. Letakkan mouse-nya di kolom yang ini. Dan lihat, dihitung. Kolom 1, 2, 3. Kolom kedua ya. Garis kanan kolom kedua. Diklik, caranya klik tahan, geser ke kanan. Sempit sekali itu. Kalau sudah, lepas kliknya. Nah, udah geser. Sekarang kita membuat riwayat pendidikan dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sampai sekolah menengah atas. Yang pertama, taman kanak-kanak itu dari 1983 sampai 1983 sampai tahun 1985. Fontnya ini warnanya hitam ya, ini hitam karena belum kita setting. Nah, karena saya menulis taman kanak-kanak itu harus tebal, maka boldnya saya aktifkan. Klik bold. Jika sudah, saya ketik taman kanak-kanak
kanak. K-nya saya buat besar. Nah, kemudian jika sudah di enter, karena ini berisi nama taman kanak-kanak dan alamatnya, maka tidak kita buat tebal, jadi kita nonaktifkan tebalnya, boldnya. Saya klik sekali lagi, lihat, nah sampai tidak berwarna orange. Kemudian saya ketik, saya buat sama dengan yang ada di gambar ya, RA Islam Al-Falah, Jalan Merpati, nomor 2A, RW 02. Oh, ini artinya nggak ada, nggak apa-apa. Kemudian koma, Gedongan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kode posnya 57556. Nah, sekarang untuk tahun selanjutnya itu adalah sekolah dasar dari tahun 1985 sampai tahun 1992. Oke, saya tulis di sini sekolah dasar, tapi kita buat tebal. Caranya kita aktifkan boldnya. Klik pada bold sampai berwarna orange, kemudian kita ketik sekolah dasar. Untuk ganti baris, kalian tekan tombol enter, kemudian kalian nonaktifkan boldnya. Nah, seperti itu, sehingga tidak berwarna orange, baru kita ketik itu MI Al-Falah, Jalan Merpati, nomor 2A, RW 02, Gedongan, Kecamatan Baki, kemudian Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah 57556. Kemudian selanjutnya untuk sekolah menengah pertama itu dari tahun 1992 sampai tahun 1999 berapa ini? 5. Oke. Kemudian selanjutnya adalah saya ketik sekolah menengah pertama. Kita buat bold, kita aktifkan. Kemudian kita ketik sekolah menengah pertama alias SMP. Saya enter. Kemudian boldnya saya nonaktifkan. Saya ketik MTSN 2 Surakarta, Jalan Transito Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah 57146. Nah, sekarang selanjutnya untuk tahun dari tahun 1995 sampai tahun 1997. Sel selanjutnya saya klik di situ, itu adalah sekolah menengah kejuruan gitu ya. Kalau di contohnya itu sekolah menengah atas. Saya buat sekolah menengah kejuruan saja. Saya aktifkan tombol boldnya, kemudian saya ketik sekolah menengah kejuruan. Nah, saya enter, kemudian tombol boldnya saya nonaktifkan. Saya tulis di situ SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, Jalan Anggrek, nomor 2, Denokan, Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, kode pos 57511.
Nah, kemudian ada item di bawahnya menyebutkan jurusannya. Saya akan menggunakan balet, seperti pada contoh itu ada balet and numbering. Jadi ada bisa berbentuk angka benar, atau berbentuk simbol. Posisi balet, posisinya di sini, kalian perhatikan. Pada bagian, nah ini. Menunya home, grupnya paragraf, pada bagian balet ya. Kalau yang kanan itu numbering, kalau yang kiri itu balet. Nah, saya pilih drop down menunya. Nah, saya pilih yang bulatan itu sesuai pada gambar. Saya klik bulatan. Kemudian saya ketik jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Loh, ini kok nggak segaris dengan ini? Nah, kita setting sekarang. Letakkan kursornya di sini ya, di paragraf ini. Kemudian perhatikan pada bagian atas. Lihat pada bagian ruler. Kursornya aktif di sini. Nah, rulernya ada first line indent dan left indent. Sekarang kita geser biar lurus di sini. Yang pertama kita geser adalah left indentnya. Diklik tahan, geser ke kiri sampai kira-kira sama segini. Oh, masih kebablasan, terlalu ke kiri. Kita geser ke kanan. Yang geser ke kanan adalah pada bagian first line indent. Diklik tahan, geser ke kanan. Nah, seperti itu ya. Sudah setengah jadi. Sekarang kita masuk pada bagian kontak. Oke, di sini disebutkan alamat. Saya buat tebal dulu. Saya ketik alamat. Saya enter. Kita nonaktifkan boldnya. Kemudian kita ketik alamatnya ya. Alamat tinggal Tegal Rejo, RT 02, RW 02, Menuran, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kode posnya 57556. Kemudian untuk telepon saya enter 2 kali ya, supaya ada jarak. Lihat ya, saya ketik harus tebal ini. Saya tebalkan dulu menggunakan bool ini, klik, kemudian saya ketik telepon. Nah, saya tekan tombol enter untuk menurunkan kursor. Kemudian ini karena bersifat keterangan, boldnya saya nonaktifkan. Kemudian saya ketik 089 67 019 3974. Kemudian kita enter 2 kali untuk jarak. Selanjutnya email, ini tebal. Nah, boldnya saya aktifkan. Saya ketik email. Saya enter untuk turun ke bawah kursornya. Kemudian boldnya dinonaktifkan. Klik. Setelah itu saya ketik, ini saya menggunakan email saya saja ya. Saya ketik nunungkrisma@gmail.com. Baik, selanjutnya kita atur lebar kolom pada bagian ini. Ya. Karena ini terlalu lebar, sehingga karena terlalu lebar sini jadi sempit, sehingga membutuhkan baris yang banyak. Nah, ini kita sempitkan sekarang pada bagian yang tahun ya, tahun pendidikan ini. Caranya letakkan mouse pada garis kolom pertama. Jika sudah seperti ini bentuknya ya, seperti penjepit itu ya. Kemudian kita klik tahan, jangan dilepas, geser ke kiri. Nah, lihat. Di sini agak lebih lebar sekarang. Nah, perhatikan. Lebih lebar ya. Oke, lihat pada bagian sekolah menengah kejuruan, kalian perhatikan. Sekolah menengah kejuruan itu sebenarnya terdiri dari 2 baris yang dijadikan satu. Nah, sekarang kita akan coba buat. Ini tadi ketinggalan. Harusnya di awal tadi, tapi ketinggalan. Tak apa-apa. Sekarang kita akan buat jadi satu. Kita kembali lagi ke Microsoft Office Word-nya. Ini ya. Jadi ini kita buat jadi satu. Yang pertama ini. Diklik tahan, geser ke bawah.
Jadi 2 sel akan kita jadikan 1 sel. Caranya di blok, kemudian pilih menu layout. Setelah itu pada bagian merge, nah ini kita klik merge cell. Begitu juga yang ini, sama, kita blok, klik tahan, jangan dilepas, geser, jadi dua baris digabung menjadi 1. Di blok, kemudian pilih pada menu layout, ada merge cell, diklik. Nah, jika sudah, kita menuliskan keterampilan, ya. Di sebelah sini keterampilannya saya ketik sama seperti pada gambar saja. Boy Scout Jamboree, ya, BOS jam. Nah, certified. Kalau sudah di enter, saya kasih jeda, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada keterampilan lainnya adalah Holiday English Program Certified. Selanjutnya, keterampilan selanjutnya National Integrated Science Olympic Certified. Nah, kemudian keterampilan selanjutnya adalah Prakerin Certified atau PKL ini, ya. Kalau sekarang namanya PKL, kalau dulu namanya Prakerin. Nah, sekarang sudah. Selanjutnya kita masuk pada kemampuan bahasa. Di sini ada bahasa Inggris, kita ketik Inggris. Di bawahnya kita klik di situ Jepang. Di sini ada levelnya, level basic. Di sini juga basic. Nah, sekarang kita akan buat kotakan. Itu kotakannya, lihat ya. Bagian bawah Inggris. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah kotak-kotak itu. Kotak-kotaknya itu kita memasukkan sebuah simbol. Simbol apa? Simbol kotak. Bagaimana caranya? Caranya, ya, kita masuk pada menu insert. Klik insert, kita masuk pada bagian simbol. Lihat, posisinya di sebelah kanan. Kita klik drop down menunya, kemudian kita cari gambar kotak. Loh, kok nggak ada? Kalau nggak ada, pilih menu more symbols. Diklik untuk menunjukkan simbol-simbol yang ada. Lah, lihat, kita cari yang gambarnya bentuknya kotak. Mana ya? Kita cari, bisa kotak, bisa bulatan sebenarnya. Kita cari yang kotak dulu. Jadi diklik sampai ke bawah, ya. Terus, sebagai ganti kotak biar nggak terlalu lama, saya pilih yang bulatan saja, ya. Saya klik ini, bulatan. Jadi cari, nanti kalau ketemunya kalian kotak, ya pakai yang kotak. Tapi kalau ketemunya bulatan, ya pakai bulatan ini. Diklik insert. Nah, kita close. Lihat, sudah muncul itu. Nah, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 bulatan atau 4 kotak. Nah, supaya lebih gampang, kita bisa masukkannya lagi. Jadi saya kasih spasi, kemudian simbol, sama. Nah, ini sudah ada bulatan. Saya spasi lagi, spasi pada keyboard, ya. Kemudian pilih simbol, bulat lagi. Saya kasih spasi lagi, pilih simbol, bulat lagi. Saya kasih spasi, pilih simbol, bulat lagi. Advanced. Nah, itu warnanya orange. Ini warnanya orange. Caranya di blok untuk mengasih warna. Di blok, masuk menu home, kemudian warnanya orange. Tebal. Saya buat tebal biar kelihatan. Nah, itu. Advance-nya juga sama. Advance-nya warnanya orange, dibuat tebal. Kemudian selanjutnya kita, ini bagian bawah juga sama. Lah, kalau sama, sekarang kita memanfaatkan yang namanya
copy paste. Jadi data yang di sini kita copy, kita pastekan di sini sehingga kita tidak harus mengetik lagi. Caranya bagaimana? Saya blok dari depan basic itu ya. Diklik di situ, tahan, geser ke kanan. Kemudian pilih menu copy, lihat, copy. Setelah itu tempatkan di bahasa Jepang, kursornya, pilih paste. Jadi mengcopy itu. Klik. Nah, lihat. Nah, selanjutnya kita pengen menunjukkan kemampuan kita. Oh, bahasa Inggris kita bagus. Berarti anggap saja levelnya sampai 4. Bagaimana cara mewarnainya? Cara mewarnainya, kita blok lingkaran dari sebelah kiri lingkaran pertama, diklik, tahan, geser ke kanan sampai ke 4. Kemudian kita kasih warna. Nah, warnanya gimana? Kita masuk pada menu desain atau layout ya. Nah, desain. Kemudian pada bagian shading, kita kasih warna di situ orange. Kita klik. Klik. Oh, udah ya. Nah, seperti itu. Bahasa Jepang saya tanggung-tanggung. Ya, anggap saja 2 bulatan. Kita blok, taruh kursor di sebelah kirinya bulatan pertama. Kita klik, tahan, geser ke kanan sampai bulatan kedua. Selanjutnya, pada menu desain, di grup tabel styles itu ada shading. Kita pilih shading, orange. Lihat hasilnya. Nah, sudah selesai. Jadi kita sudah membuat bentuknya seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita hilangkan garisnya. Caranya bagaimana menghilangkan garisnya? Lihat Pak Cahyo. Letakkan mouse di sebelah kiri atas dari tabel. Di situ ada kotakan seperti ini. Lihat. Aduh. Jadi kalau harus tempatkan di tabel muncul ini. Nah, itu silahkan diklik. Caranya saya tempatkan di situ, saya klik mouse-nya. Klik. Otomatis dia ngeblok semua tabel. Ya. Nah, kalau sudah ngeblok semua tabel, kita hilangkan. Caranya pada bagian menu desain, lihat ada borders, garis. Kita pilih drop down menunya. Klik. Nah, yang dipilih adalah no border. Seperti apa efeknya? Saya klik no border. Klik, lihat. Nah, kalau di sini Pak, oh kelihatan garis-garisnya. Tapi nanti pada saat dicetak nggak kelihatan. Kita cek ya. Saya masuk di Office Ribbon atau Office Button. Kemudian saya pilih print preview. Pada bagian print ada print preview. Kita lihat. Nah, jadi kan? Nah, seperti itu. Jadi, seperti itu cara membuat sebuah curriculum vitae di Microsoft Office Word. Nah, jika sudah selesai, mari kita simpan dokumen kita. Silahkan nanti kalian menyimpan, kemudian jangan lupa tempat penyimpanannya, kemudian silahkan kalian upload filenya pada form yang sudah disiapkan Pak Cahyo. Kapan terakhir pengumpulannya? Paling tidak sebelum pelajaran kita minggu depan, file yang sudah kalian buat sudah kalian upload ya untuk penilaian praktek kita pada saat ini. Bagaimana cara menyimpan dokumen kita? Kalian perhatikan caranya. Klik tombol Office button di sini, diklik, kemudian pilih menu save. Klik menu save. Nah, silahkan di sini adalah ruang-ruang penyimpanan. Kalau kalian punya flash disk, silahkan di inputkan flash disknya pada slot USB. Kemudian di sini akan muncul. Nah, silahkan disimpan di situ. Misalkan ini flash disk ya, misalkan diklik, kemudian dikasih nama di situ. Ya, kalau Pak Cahyo di sini saya simpan di pada bagian dokumen. Pada bagian dokumen saya simpan tugas pertemuan 8 Cahyo Nugroho. Ya, tugas pertemuan 8 Cahyo Nugroho. Nanti silahkan namanya dikasih nama kalian sendiri-sendiri. Ini nama filenya. Ya.
Kemudian kalau sudah, silahkan di-save. Sekali lagi, saya ulangi ya. Jadi klik Office button, kemudian klik Save, pilih tempat penyimpanannya. Kalau di flash disk ya di flash disk. Ya, bagi yang mungkin mengetiknya di warnet, silahkan ditempatkan di flash disk atau disimpan di direktori yang ada. Yang penting kalian ingat lokasinya. Misalkan Pak Cahyo saya tempatkan di dokumen. Kemudian saya ketik di sini adalah di file name-nya, saya ketik namanya, saya beri nama tugas pertemuan 8 Cahyo Nugroho. Jadi silahkan ditulis seperti ini, pakai nama kalian masing-masing. Jika sudah, klik save. Demikian cara menyimpannya. Demikian pertemuan ke-8 kita pada saat ini. Silahkan anak-anakku untuk mencoba sebagai penilaian kegiatan praktek kita. Nanti untuk gambar dan beberapa gambar pendukung yang lainnya, untuk gambar kurikulum vitae akan saya share melalui sebuah link pada bagian deskripsi video ini. Anak-anakku bisa download, kemudian anak-anakku bisa mencobanya. Bagaimana cara mencobanya? Silahkan jika sudah memiliki komputer atau laptop di rumah, kalian bisa menggunakan laptop atau komputer di rumah. Jika yang belum memiliki, kalian bisa pergi ke warnet, ya, kemudian membuka aplikasi Microsoft Office Word, kemudian menirukan video Pak Cahyo untuk membuat kurikulum vitae yang sudah kita buat. Ya, demikian pertemuan kita pada saat ini. Terima kasih masih bertahan dengan Pak Cahyo meskipun videonya agak lama. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Demikian, sampai jumpa pada pertemuan pembelajaran online atau pembelajaran daring SMK Kristen 5 Klaten selanjutnya. Terima kasih.